apa kabar? Berjumpa lagi dengan Bu Christine. Bu Christine harap kalian tetap semangat. Oke, hari ini kita akan belajar bersama kembali. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Doa kali ini akan dipimpin oleh teman kalian, Faustin. Terima kasih ya Faustin sudah bersedia memimpin doa pada pertemuan kita hari ini. Anak-anak, mari kita ambil sikap berdoa. Duduk dengan tegak, tangan dikatupkan di depan dada, perlahan-lahan mata kita pejamkan. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum melaksanakan video pembelajaran agama ini. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih banyak untuk pagi ini. Semoga Kau memberkati kami untuk video pembelajaran agama ini. Semoga Kau memberi kami ilmu dan semoga video pembelajaran agama ini lancar. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan pada segala abad. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, Bu Christine hari ini akan menjelaskan tentang mengembangkan kemampuan diriku. Anak-anak, tolong disimak pembelajaran kita hari ini dengan baik ya. Oke, Bu Christine yakin dan percaya kalian dapat belajar secara mandiri. Anak-anak, selamat belajar dan menyaksikan video pembelajaran kita hari ini. Dari materi sebelumnya kita sudah membahas tentang kemampuan dan keterbatasanku, di mana setiap manusia dianugerahi kemampuan dan keterbatasan. Dan kita harus menggunakannya dengan baik untuk saling melengkapi, mengembangkan diri kita, dan untuk memuliakan nama Allah. Kali ini kita akan membahas tentang mengembangkan kemampuan diriku. Bu Christine akan membahas tentang apa sih itu kemampuan, bagaimana cara melihat kemampuan yang kita miliki, bagaimana cara mengembangkan kemampuan kita. Kemudian kita juga melihat bacaan Injil tentang talenta. Tuhan berbicara apa tentang kemampuan atau bakat yang kita miliki. Kemampuan sendiri merupakan anugerah dari Tuhan Allah. Jadi, kemampuan yang kita miliki bersumber atau pemberian dari Tuhan sendiri. Kepada setiap manusia, Allah telah menganugerahkan aneka kelebihan, bakat, keterampilan, dan kepandaian menurut kasih setia dan kemurahan Allah sendiri. Anak-anak, kita harus mengetahui dulu kemampuan apa yang kita miliki, bakat apa yang kita punya. Caranya bagaimana? Caranya dengan melihat hal menonjol yang ada dalam diri kita. Kita harus merenung, kira-kira yang menonjol dalam diriku itu apa ya? Jika masih kesulitan, kalian bisa bertanya kepada orang tua, mama atau papa kalian di rumah. Anak-anak, tadi Bu Christine mengajak kalian untuk mengenal kemampuan yang kalian miliki itu apa. Nah, sekarang cara mengembangkannya. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah dibantu oleh sesama, orang tua. Karena orang tua yang mendidik, merawat, dan mendampingi kita mulai dari kita lahir sampai sekarang ini. Yang kedua adalah guru kalian, baik guru di sekolah maupun guru les atau pelatih. Dan yang ketiga adalah teman-teman kalian. Kenapa teman-teman? Karena dalam mengembangkan bakat kita tidak jarang kita berdinamika bersama teman-teman. Bu Christine beri contoh. Jika kalian atau misal bakat kalian adalah berolahraga dalam hal futsal misalnya. Nah, dalam futsal kan dibutuhkan kerjasama tim. Nah, di situ kan ada kerjasama dengan teman. Paduan suara juga begitu. Dan kegiatan-kegiatan lainnya.
Yang kedua adalah kalian harus mau belajar. Kalau sudah dibantu oleh sesama, jika kalian tidak mau belajar ya sama saja. Jadi dalam diri kalian sendiri harus ada kemauan, niat untuk belajar, giat dalam belajar. Yang ketiga adalah kalian harus terus berjuang. Dalam mengembangkan bakat kalian tidak jarang kita menemui kendala dan tantangan. Namun kendala dan tantangan itu tidak membuat kita terpaku atau berhenti di situ, tapi kita harus lebih berusaha dalam mengembangkannya. Yang terakhir dan terpenting ini adalah berdoa. Karena di awal tadi Bu Christine sudah menjelaskan bahwa kemampuan yang kita miliki adalah pemberian atau anugerah dari Tuhan. Nah, karena sudah diberi, maka sudah selayaknya kita mengucap syukur dan mohon berkat dan penyertaan dari Tuhan agar kita mampu mengembangkan kemampuan yang kita miliki, sehingga berguna untuk diri kita, sesama, dan mampu memuliakan nama Allah. Anak-anak, dalam kita mengembangkan bakat atau kemampuan yang kita miliki, ternyata merupakan bentuk nyata rasa syukur kita kepada Tuhan karena sudah diberikan kemampuan atau bakat yang luar biasa. Jika kita tidak mengembangkannya, sama halnya kita dengan tidak tahu berterima kasih. Sudah diberi kok dibiarkan saja. Nah, seperti itu ya. Anak-anak, kita siapkan diri kita, hati kita, dan pikiran kita untuk membaca kitab suci. Bagi yang memiliki kitab suci, silahkan dibuka kitab sucinya. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikannya uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam.
yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalianku aku menerimanya, serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan dicampakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Mari kita dalami kitab suci dari Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Dalam kitab suci tersebut menjelaskan bahwa Allah menganugerahkan talenta berupa bakat, keterampilan, kecerdasan, dan kepandaian kepada semua manusia. Jadi, tidak ada manusia yang bodoh atau anak yang bodoh. Yang ada adalah anak atau manusia yang belum mengenal atau menemukan bakat dan kemampuannya. Nah, kita sebagai anak-anak Allah yang sudah mengetahui bakat atau kemampuan kita memiliki tugas, yaitu tugasnya apa? Tugasnya mengembangkan kemampuan yang kita miliki agar berguna bagi diri sendiri dan sesama. Jika sudah berguna bagi diri sendiri, maka dapat dikatakan kita mampu memuliakan nama Allah dengan bakat yang kita miliki. Kita ingat dalam pembelajaran tentang ketika Allah bercermin, di mana kita diciptakan serupa dengan Allah, segambar dengan Allah baik secara fisik maupun perbuatan baik kita. Anak-anak dengan mengembangkan bakat yang kita miliki, dengan kita berguna bagi sesama, menolong sesama, sama halnya kita sudah secitra dengan Allah dalam hal perilaku yang baik, dan kita sudah melaksanakan kehendak Allah. Karena mengembangkan bakat merupakan kehendak dari Allah sendiri. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita menemui orang-orang yang seperti hamba ini, tiga hamba ini. Ada yang menerima 5 talenta, 2 talenta, bahkan 1 talenta. Nah, dalam masyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari kita menemui hamba yang pertama dan kedua, yaitu senantiasa mau mengembangkan bakat yang dimiliki, berjuang. Namun ada juga kita menemui orang yang merasa tidak memiliki kemampuan apapun, seperti hamba yang menerima 1 talenta, padahal sudah diberi talenta, tapi merasa takut untuk mengembangkan dan maju dalam mengembangkan talentanya, sehingga cenderung menyembunyikannya. Nah, lama-kelamaan bakat yang dimiliki yang dari 1 ini tadi, lama-kelamaan tidak bisa berkembang dan akhirnya hilang, diambil oleh Allah. Anak-anak yang terkasih, jika kita sudah mengetahui talenta yang kita miliki, meskipun hanya 1 saja, namun kita harus berjuang untuk mengembangkannya. Kita harus berusaha.
Dengan demikian, bakat yang dari satu ini tadi yang kita miliki yang awal mulanya satu dapat berkembang, bisa jadi 2, bahkan 3 atau 4. Jadi bakat kita tidak hanya satu lagi, tetapi semakin banyak, lebih dari satu. Maka dari itu kita harus semangat dalam mengembangkan bakat yang kita miliki ya. Anak-anak, karena kita sudah memiliki kemampuan, maka kita harus bangga dan bersyukur. Ya, bukan malah menjadi sombong. Oh, bakatku banyak Bu Christine, aku sudah menjadi anak yang hebat. Nah, sombong akhirnya, tidak mau mengembangkannya, mandek sampai di situ aja, berhenti sampai di situ saja. Akhirnya kemampuannya pun lama-kelamaan tidak berkembang, ketinggalan dengan teman-teman yang lain atau sesama yang lain yang berusaha lebih mau mengembangkan kemampuannya. Dan sombong ini adalah suatu dosa yang dapat menyebabkan sakit hati sesama maupun Allah sendiri. Anak Bu Christine, ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan tulis pertanyaan ini dalam buku catatan agama yang kalian miliki dan jawab di buku tersebut. Tidak perlu dikumpulkan. Pertanyaan-pertanyaan ini membantu kalian untuk lebih mengenal diri kalian, kemampuan yang kalian miliki, dan perjalanan kalian dalam mengembangkan bakat yang kalian miliki. Selamat mengerjakan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan tenang dan hening. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan semangat, dengan ceria. Bu Christine harap apa yang Bu Christine ajarkan bukan hanya sekedar kalian dengar, kalian tahu, tetapi Bu Christine mengharapkan kalian dapat dan mampu melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama materi kita pada hari ini, mengembangkan diri kita, kemampuan kita. Jadi tetap semangat ya dalam mengembangkan bakat dan kemampuan kalian meskipun dari rumah. Tetap semangat. Anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan berdoa yang akan dipimpin kembali oleh Faustin. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai dan membimbing kita dalam pembelajaran hari ini. Anak-anak, mari kita ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa sesudah melaksanakan video pembelajaran agama ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk video pembelajaran agama ini. Semoga kita mendapat ilmu dan menjadi pintar. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.